Bayangkan sebuah negeri dengan populasi terbesar di dunia, membentang luas dengan sejarah peradaban ribuan tahun. Negeri Tiongkok, dengan segala kemegahan budayanya, pernah berulang kali dihadapkan pada momok menakutkan, kelaparan. Sejarah mencatat periode-periode sulit ketika panen gagal dan jutaan jiwa terancam. Keterbatasan lahan subur per kapita menjadi tantangan abadi. Dengan populasi yang terus bertambah, tekanan untuk menyediakan cukup pangan bagi setiap mulut menjadi prioritas nasional yang paling mendesak, sebuah pertaruhan bagi stabilitas dan masa depan bangsa. Urgensi ini bukan sekadar statistik, melainkan denyut nadi kehidupan jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada sejengkal tanah. Pemerintah Tiongkok menyadari betul bahwa kemandirian pangan adalah fondasi utama pembangunan negara. Mimpi untuk tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan global, mulai bersemi. Era baru menuntut solusi inovatif, terobosan ilmiah yang mampu melampaui batas-batas metode pertanian tradisional. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara memaksimalkan hasil dari setiap petak sawah yang ada? Di tengah kondisi inilah, semangat untuk melakukan revolusi di bidang pertanian mulai membara. Pangan bukan lagi sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan martabat bangsa. Setiap bulir padi menjadi berharga, dan pencarian akan varietas unggul yang mampu menghasilkan panen melimpah menjadi sebuah misi suci. Para ilmuwan, peneliti, dan petani bahu-membahu, didorong oleh kebutuhan mendesak dan visi besar untuk mengubah nasib pertanian Tiongkok selamanya. Kisah pengembangan padi super hibrida di Tiongkok tidak bisa dilepaskan dari konteks perjuangan panjang ini. Ia adalah jawaban atas 2 jutaan rakyat, buah dari kerja keras tak kenal lelah, dan bukti bahwa dengan tekad serta inovasi, tantangan sebesar apapun dapat diatasi. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana sebuah bangsa mengubah kerentanan pangan menjadi kekuatan, sebuah narasi yang menginspirasi bahwa masa depan yang lebih kenyang adalah mungkin untuk diraih. Dalam setiap epopea besar, selalu ada tokoh sentral yang menjadi motor penggerak perubahan. Dalam kisah padi hibrida Tiongkok, nama itu adalah Profesor Yuan Longping. Sosoknya sederhana, namun visinya melampaui zamannya. Di tahun 1960-an, ketika dunia ilmiah masih skeptis terhadap kemungkinan hibridisasi pada tanaman yang menyerbuk sendiri seperti padi, Yuan Longping memiliki mimpi yang berbeda. Mimpi melihat sawah-sawah menghasilkan padi yang jauh lebih banyak, cukup untuk memberi makan semua orang. Perjalanan Yuan Longping tidaklah mudah. Ia menghabiskan bertahun-tahun di ladang, membungkuk di bawah terik matahari, dengan sabar mengamati ribuan tanaman padi. Kegigihannya didasari oleh pengalaman pahit melihat dampak kelaparan. Penelitiannya dimulai dengan sebuah pertanyaan fundamental. Bagaimana jika padi bisa dikawin silangkan seperti jagung untuk menghasilkan keturunan dengan vigor hibrida atau heterosis, yang berarti memiliki sifat unggul melebihi kedua induknya? Ini adalah sebuah tantangan ilmiah yang luar biasa pada masanya. Setelah pencarian yang melelahkan, pada tahun 1970, tim yang dipimpin Yuan Longping menemukan varietas padi liar jantan mandul alami di Pulau Hainan. Penemuan ini menjadi kunci terobosan. 3 tahun kemudian, pada tahun 1973, mereka berhasil mengembangkan jenis padi hibrida pertama yang dikenal sebagai sistem 3 galur, Tree-line System, yang mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan, sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan varietas konvensional saat itu. Ini adalah kemenangan besar, bukan hanya bagi Yuan Longping, tetapi bagi seluruh Tiongkok. Dedikasi Profesor Yuan Longping tidak berhenti di situ. Ia terus bekerja tanpa lelah, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk penelitian padi. Ia dikenal sebagai ilmuwan yang membumi, yang lebih banyak menghabiskan waktunya di sawah daripada di laboratorium megah. Semangatnya, mengejar mimpi di bawah tanaman padi yang lebih tinggi dari manusia, menjadi inspirasi bagi generasi peneliti muda dan menjadi simbol harapan bagi jutaan petani. Kegigihannya adalah bukti nyata bahwa dengan passion dan ketekunan, impian besar dapat diwujudkan. Keberhasilan awal padi hibrida sistem 3 galur menjadi fondasi bagi inovasi selanjutnya. Profesor Yuan Longping dan timnya tidak pernah puas.
Mereka memahami bahwa tantangan pangan akan terus berkembang, sehingga penelitian pun harus terus berlanjut. Target berikutnya adalah menciptakan varietas padi yang jauh lebih produktif, lebih tahan terhadap penyakit, dan memiliki kualitas beras yang lebih baik. Inilah era dimulainya pengembangan apa yang kemudian dikenal sebagai padi super hibrida. Salah satu lompatan teknologi signifikan adalah pengembangan sistem dua galur, two-line system, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Sistem ini menyederhanakan proses produksi benih hibrida, membuatnya lebih efisien dan lebih mudah diadopsi oleh petani. Ini membuka jalan bagi eksplorasi kombinasi genetik yang lebih luas, memungkinkan pemilihan induk-induk dengan potensi hasil yang lebih superior. Para peneliti Tiongkok, dengan dukungan penuh pemerintah, bekerja keras memadukan keunggulan genetik dari berbagai varietas padi dari seluruh dunia. Fokus penelitian padi super hibrida adalah pada peningkatan arsitektur tanaman yang ideal, seperti jumlah anakan produktif yang lebih banyak, malai yang lebih besar dengan jumlah gabah per malai yang lebih tinggi, serta bobot gabah yang lebih berat. Selain itu, upaya juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis tanaman, sehingga mampu mengubah lebih banyak energi matahari menjadi biji padi. Setiap fase penelitian diawasi dengan ketat, mulai dari persilangan di laboratorium, uji coba di petak kecil, hingga demonstrasi plot skala besar di berbagai kondisi agroekologi. Hasilnya sungguh menakjubkan. Padi super hibrida Tiongkok secara bertahap berhasil mencapai target-target peningkatan hasil yang ambisius. Dari yang awalnya menghasilkan 7,5 ton per hektar, kemudian meningkat menjadi 9 ton, 10,5 ton, 12 ton, hingga rekor-rekor baru terus dipecahkan. Pengembangan ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas, dengan varietas baru yang menawarkan rasa nasi yang lebih enak dan nutrisi yang lebih baik, sembari tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan ketahanannya terhadap hama dan penyakit utama. Pengenalan dan penyebaran luas padi super hibrida membawa dampak transformasional bagi sektor pertanian Tiongkok. Peningkatan produktivitas yang signifikan berarti lebih banyak makanan dapat dihasilkan dari lahan yang sama, atau bahkan lebih sedikit. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan nasional, sebuah prestasi luar biasa mengingat skala populasi Tiongkok. Negara yang dulunya sering dihantui ancaman kelaparan, kini menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Bagi jutaan petani Tiongkok, padi super hibrida adalah berkah. Panen yang lebih melimpah berarti peningkatan pendapatan dan perbaikan taraf hidup. Mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, dan berinvestasi kembali dalam usaha tani mereka. Ini memicu efek domino positif pada ekonomi pedesaan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta membantu mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan. Kisah sukses petani padi hibrida menjadi inspirasi dan model bagi komunitas agraris lainnya. Secara makro, keberhasilan program padi super hibrida memperkuat posisi Tiongkok dalam kancah global. Kemampuan untuk memberi makan penduduknya sendiri memberikan stabilitas sosial dan politik internal, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ini juga memungkinkan Tiongkok untuk mengalokasikan sumber daya untuk sektor-sektor pembangunan lainnya. Keberhasilan ini adalah buah dari sinergi antara inovasi ilmiah, kebijakan pemerintah yang suportif, dan kerja keras para petani. Lebih jauh lagi, pengembangan padi super hibrida juga mendorong modernisasi pertanian secara keseluruhan. Penggunaan benih unggul ini seringkali diiringi dengan adopsi praktik budidaya yang lebih baik, manajemen irigasi yang lebih efisien, serta penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih bijaksana. Infrastruktur pertanian pun turut berkembang, menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas tinggi dan pertanian berkelanjutan. Wajah pertanian Tiongkok benar-benar berubah, dari tradisional menjadi semakin modern dan berdaya saing. Meskipun kesuksesan padi super hibrida sangat gemilang, perjalanannya tidak lepas dari tantangan dan kritik. Salah satu isu yang sering diangkat adalah kebutuhan input yang lebih tinggi, seperti pupuk dan air, untuk mencapai potensi hasil maksimal dari varietas super hibrida. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan jangka panjang,
termasuk degradasi tanah dan pencemaran air jika tidak dikelola dengan baik. Ketergantungan pada benih hibrida yang harus dibeli setiap musim tanam juga menjadi pertimbangan bagi sebagian petani kecil. Selain itu, homogenitas genetik yang mungkin timbul dari penanaman varietas unggul secara luas juga menjadi perhatian, karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan hama atau penyakit baru yang spesifik. Kritik lain terkadang muncul terkait kualitas rasa beberapa varietas awal dibandingkan padi lokal tradisional, meskipun penelitian terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki aspek ini. Menjawab tantangan dan kritik ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan inovasi yang tiada henti. Para peneliti Tiongkok tidak menutup mata terhadap isu-isu tersebut. Upaya besar kini difokuskan pada pengembangan padi super hibrida generasi baru yang lebih ramah lingkungan, atau dikenal sebagai Green Super Rich. Varietas ini dirancang untuk tetap menghasilkan panen tinggi namun dengan kebutuhan pupuk dan air yang lebih sedikit, serta memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap berbagai tekanan biotik, hama dan penyakit, dan abiotik, kekeringan, salinitas. Integrasi bioteknologi modern, seperti pemuliaan berbantukan marka molekuler, mempercepat proses ini. Inovasi juga mencakup pengembangan praktik pertanian berkelanjutan yang mendukung penggunaan padi super hibrida, seperti sistem tanam presisi, pengelolaan hara terpadu, dan irigasi hemat air. Pemerintah Tiongkok juga terus memberikan dukungan untuk penelitian, penyuluhan kepada petani, dan subsidi untuk memastikan teknologi ini dapat diakses dan diadopsi secara luas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Ini menunjukkan komitmen bahwa pencapaian ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Keberhasilan Tiongkok dalam mengembangkan padi super hibrida tidak hanya menjadi milik bangsa Tiongkok semata, tetapi juga telah memberikan warisan dan inspirasi yang berharga bagi dunia. Profesor Yuan Longping sendiri sering mengungkapkan mimpinya untuk mengenyangkan dunia, dan semangat ini tercermin dalam upaya Tiongkok untuk berbagi teknologi dan pengetahuan padi hibrida dengan negara-negara lain, terutama negara berkembang yang menghadapi tantangan ketahanan pangan serupa. Melalui berbagai program kerjasama internasional, pelatihan, dan transfer teknologi, benih padi hibrida Tiongkok dan teknik budidayanya telah diperkenalkan ke banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di Filipina, Vietnam, India, Bangladesh, hingga Madagaskar dan Mozambik, adopsi padi hibrida yang diinspirasi atau dibantu oleh Tiongkok telah membantu meningkatkan produksi pangan lokal, mengurangi kelaparan, dan meningkatkan pendapatan petani. Ini adalah bentuk diplomasi pangan yang sangat efektif dan berdampak positif. Kisah pengembangan padi super hibrida di Tiongkok menjadi studi kasus yang menginspirasi banyak negara tentang bagaimana investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan pertanian, didukung oleh kemauan politik yang kuat, dapat menghasilkan terobosan yang mengubah nasib bangsa. Ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi, ketika diarahkan untuk tujuan kemanusiaan, memiliki kekuatan luar biasa. Dedikasi para ilmuwan seperti Yuan Longping menjadi teladan global tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat melayani umat manusia. Lebih dari sekadar teknologi, warisan padi super hibrida Tiongkok adalah pesan harapan. Di tengah ancaman perubahan iklim, pertumbuhan populasi global, dan penyusutan lahan pertanian, inovasi seperti ini menjadi semakin krusial. Dunia dapat belajar dari Tiongkok tentang pentingnya visi, ketekunan, kolaborasi, dan komitmen untuk mengatasi tantangan pangan. Dengan semangat berbagi dan terus berinovasi, mimpi untuk dunia yang bebas dari kelaparan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Satu bulir padi super hibrida pada satu waktu.